Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang tindakan sosial. Berbicara tentang tindakan sosial, ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang apa pengertian tindakan sosial. Yang kedua adalah jenis-jenis tindakan sosial. Baiklah, kita akan menjelaskan yang pertama. Tindakan sosial adalah tindakan yang memberikan dampak kepada orang lain. Akibatnya dari dampak tersebut menimbulkan interaksi sosial. Sebagai contohnya, seorang guru sedang menjelaskan materi pembelajaran kepada siswanya. Kegiatan guru itu memberikan dampak kepada siswanya, baik dampak secara akademis atau dampak secara mentalitas. Secara akademis, siswa beroleh pengetahuan baru atau juga bisa memperdalam pengetahuan yang telah ada. Dampak secara mentalitas, terjadinya perubahan mental yang semakin positif pada diri siswa. Inilah contoh daripada tindakan sosial. Ada pula tindakan non-sosial. Adalah tindakan yang dilakukan seseorang tidak memberi dampak kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan interaksi sosial. Sebagai contohnya, seseorang bapak di pagi hari di depan rumahnya membaca koran. Kegiatan tersebut hanya membawa dampak pada dirinya sendiri dan tidak memberikan dampak kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan interaksi sosial. Jadi, kira-kira inilah tentang penjelasan tindakan sosial. Baiklah, yang kedua, kita akan berbicara tentang jenis-jenis tindakan sosial. Menurut Max Weber, ada 4 macam jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Dan yang keempat adalah tindakan afektif. Baiklah, kita akan jelaskan tentang tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara rasional dengan mempertimbangkan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan yang hendak digapainya. Artinya di sini strategi atau cara harus menyesuaikan tujuan yang hendak digapainya. Bukan sebaliknya, tujuan harus menyesuaikan dengan caranya. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Seorang anak SMA yang baru masuk di sekolah dari kelas 10 sudah mengikrarkan dirinya untuk bisa masuk PTN favorit. Maka dari kelas 10, anak tersebut belajar keras, ditambah lagi ikut program bimbingan belajar, dan dilakukannya sampai kelas 12. Sehingga ujungnya anak tersebut masuk dalam program undangan ke PTN favorit. Dan nasib berkata baik untuknya sehingga masuk PTN favorit melalui jalur undangan. Inilah contoh daripada tindakan rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengabaikan aspek-aspek tujuan yang hendak dicapainya
tetapi tindakannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai contohnya, seorang muslim berpuasa selama sebulan penuh. Tujuannya sama sekali diabaikan, tetapi nilai-nilai sebagai seorang muslim yang taat itu yang mendorongnya untuk melakukan puasa sebulan penuh. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Apakah itu? Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengabaikan aspek rasional, tetapi tindakannya berdasarkan tradisi-tradisi yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Artinya di sini sisi rasional memang benar-benar diabaikan, tapi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan sebuah tindakan adalah kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah berlangsung di masyarakat. Sebagai contohnya, seseorang yang berwisata ke pantai Parangtritis, maka dia menggunakan pakaian tidak berwarna hijau. Tindakan orang tersebut tidak menggunakan pakaian berwarna hijau sesungguhnya adalah tidak rasional, tapi tindakannya berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama di pantai Parangtritis. Sehingga kalau orang berwisata di pantai Parangtritis tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah tindakan afektif. Apa itu? Tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan aspek emosional belaka dan aspek rasional dikesampingkan. Lazimnya seseorang ketika melakukan tindakan emosional ada latar belakangnya, ada stimulus yang menyebabkannya. Sebagai contohnya, seorang anak kelas 12 masuk program jalur undangan, kemudian diterima di PTN favorit. Karena diterima di PTN favorit, maka anak SMA kelas 12 itu menangis haru bersama keluarganya. Tindakan menangis haru itu adalah tindakan afektif. Kira-kira inilah penjelasan tentang tindakan sosial dan jenis-jenis tindakan sosial. Terima kasih atas atensinya.